qafada biha adhiyata muslim aw yanalu biha ma la yastahiq. Sesungguhnya laknat ini jatuh atas ar-rashi, atas yang memberi suap, jika tujuannya adalah untuk menyakiti seorang muslim, mengambil apa-apa yang ambil merampas apa-apa yang bukan suap, meraih ataupun merampas bukan merupakan haknya. Amma idza liyatawakkin lahu wa yadfa' an nafsihi dhulman fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah. Adapun jika dia memberi untuk mendapatkan kembali haknya atau untuk menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah, maka dia tidak jatuh dalam laknat. Ya demikian kadang-kadang kita katakan penguasa atau kita katakan pemerintah menahan hak rakyatnya, atau kita katakan oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintah menahan hak seseorang secara zalim. Dia tahan hak seseorang itu secara zalim dan tidak dikeluarkan kecuali dengan kita katakan menerima uang ataupun sejenisnya. Maka di dalam kondisi seperti ini dia boleh dia tidak mengapa untuk memberikan harta itu atau uang itu untuk mendapatkan kembali haknya, dan atau untuk menolak kezaliman atas dirinya, atau untuk menolak kezaliman ataupun mencegah kezaliman atas dirinya. Nah, orang ini tidak masuk di dalam laknah, walaupun di dalam masalah ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, nanti akan kita jelaskan bahwa yang terbaik adalah kalau bisa dia tidak memberi apapun, itu yang terbaik. Wa ammal hakim, adapun hakim si penerima, fariswa alaihi haram, riswah itu, suap menyuap itu haram atasnya, haram atasnya. Abdalla biha haqqan au dafa'a biha zulman. Baik dia itu dengan apa tujuan untuk membatalkan sebuah hak, atau untuk menimpakan kezaliman atas orang lain. Jadi hakim yang menerimanya ini, hukumnya laknat ini jatuh atasnya. Laknat ini jatuh atasnya. Jadi dia tidak berhak sama sekali untuk menerima uang suap, apapun alasannya. Demikian pula diriwayatkan di dalam hadis yang lain, innal la'nah 'ala ra'is aidan, bahwasanya laknat ini jatuh juga atas ra'is, namun hadis ini lemah sanadnya, yaitu as-sa'i bainahuma, yaitu menjadi penghubung antara keduanya, maklarnya. Hanya saja maklarnya ini, kita katakan maklar ini hadis dari lemah, tapi kita bisa ambil dari hadis-hadis lain ataupun dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa ia termasuk muta'awin alal ismi wal udwan. Dia tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan maksiat ataupun pelanggaran, perbuatan dosa dan pelanggaran, di mana dia menjadi perantara di dalam urusan suap menyuap ini, maka dia juga terkena laknat. Sama seperti para pelakunya. Jadi perantara, maklar kasus atau markus, ini juga terkena laknat yang menjadi perantara di dalam kasus ataupun masalah suap menyuap ini. Ar-rais juga terkena laknat. Perantara adalah termasuk kita katakan pihak yang terkena laknat. Wa huwa at-tabi' lirashi. Dan dia itu hukumnya sama seperti ar-rashi yang memberi suap, fi qasdihi, di dalam tujuannya. Tujuannya apa? Jadi perantara. Kalau tujuannya di dalam menjadi perantara itu adalah untuk kita akan mengembalikan hak seorang muslim, maka ini tidak terkena laknat dia. Tapi kalau tujuannya adalah untuk merampas hak orang lain atau untuk menimpakan kezaliman atas orang lain, maka dia juga terkena laknat. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dia tiga pihak yang kita katakan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akibat perbuatan mereka di dalam bab suap menyuap ini.
Ya, jadi suap menyuap di dalam hukum ini hukumnya haram dan dilarang di dalam Islam, dan pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ya, wa min dzalika ma rawa Abu Daud fi sunanihi an Abi Umamah Al-Bahili. Termasuk di dalam bab ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li rajulin syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyah faqad ata baban kabiran min abwabir riba. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tabrani, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan bantuan, sebuah bantuan, barang siapa yang memberikan sebuah bantuan kepada seseorang, ya, lalu orang itu memberikan hadiah kepadanya atas bantuan tersebut, ya, syafa'ah itu di dalam bab hukum, ya, di dalam masalah hukum, faqad ata baban kabiran min abwabir riba, maka dia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba, ya, pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan as-suhtu, suhud itu, ya, suhud yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti, ya. Mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. As-suhud, Al-Imamul Qurtubi mengatakan as-suhud yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah akhdhur rishwah fil hukum, yaitu mengambil atau menerima suap di dalam hukum. Ya, jadi orang-orang Yahudi, salah satu di antara tingkah pola orang-orang Yahudi adalah mereka suka, ya, kita katakan mengambil, ya, menerima suap di dalam masalah hukum, ya, di dalam pelaksanaan hukum, di dalam keputusan hukum. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aqlihimus suhud labi'sa ma kanu ya'malun. Surah Al-Maidah ayat 62. Ya, dan kamu akan lihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, bersegera membuat dosa. Ya, mereka bersegera membuat dosa, membuat permusuhan, dan memakan yang haram, wa aqlihimus suhud, dan perbuatan mereka yang suka memakan suhud, yaitu suap, ya. Nah, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsm wa aqlihimus suhud labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa orang-orang yang berilmu di antara mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang orang-orang Yahudi itu, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan-perkataan bohong dan memakan yang haram, memakan suap. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Sangatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Jadi suhud ini yaitu, ya, menerima suap, ya, ataupun sejenisnya, ya, solgokan, ataupun, ya, kadang-kadang itu diatasnamakan hadiah, ya. Wah, ini cuma hadiah, ini bukan suap, cuma hadiah. Ya, ini termasuk ghulul, ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Memberi hadiah kepada hakim atau qadhi, ya, termasuk kategori suap sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam bab al-ghulul. Ini ghulul. Nah, as-suhud itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan antatluba li akhika al-hajah. Yaitu engkau, ya, berusaha untuk tatluba li akhika al-hajah, untuk memenuhi hajat bagi saudara kamu. Fataqdi, kemudian engkau memenuhi hajat tersebut. Fayahdi ilaika hadiah, lalu ia memberikan kepadamu hadiah, fataqbaluha minhu, lalu kamu menerima hadiah itu darinya. Yaitu kita menolong seseorang di dalam bab hukum, lalu setelah kita tolong dia, ya, kita menerima hadiah darinya. Ya, kita menerima hadiah darinya. Nah, ini termasuk suap, ya. Jadi memberi hadiah kepada hakim, kepada qadhi, ya, ataupun pejabat, ya, untuk memuluskan suatu, kita katakan keputusan hukum,
atau untuk memuluskan satu keputusan ya yang menguntungkan dia dan merugikan hak orang lain, ya, merampas hak orang lain, misalnya di dalam ya kita katakan laga tender, ya lalu dia menyuap ataupun memberikan hadiah. Ya, sekarang ya diperhalus bahasanya, mereka tidak mengatakan ini suap, tapi ini hadiah. Ini hadiah. Nah, itu termasuk ya kita katakan suap juga, ya, itu termasuk kategori suap. Dan itu termasuk ghulul, ikhwani fiddin. Nah, para pendengar yang berbahagia, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Suhud itu adalah engkau berupaya untuk menolong hajat saudaramu, lalu engkau tolong dia, yaitu di dalam bab hukum, ya, kemudian ya ia memberikan hadiah kepadamu, ya, lalu kamu terima hadiah itu darinya. Ya, ini termasuk ya kita katakan as-suhud. Ya, ini termasuk suhud. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, diriwayatkan dari Masruq bahwa ia pernah berbicara kepada annahu kallama Ibnu Ziyad fi madlamatin. Bahwa ia pernah berbicara kepada Ibnu Ziyad di dalam satu kasus kezaliman. Faraddaha, kemudian Ibnu Ziyad membatalkan ataupun kita katakan menghapus kezaliman tersebut. Artinya dia membantu perkara tersebut, ya. Jadi kezaliman itu dihapusnya. Faraddaha fa ahda ilaihi sahibul madlamah. Ya, kemudian ya orang yang dizalimi tadi, orang yang ditolong tadi, orang yang mazlum tadi yang dizalimi dan ditolong oleh Masruq, ya. Yang ditolong oleh Masruq memberi kepadanya hadiah, ya, ahda ila sahibi al-madlamah hadiyatan faraddaha, maka Masruq menolaknya, faraddaha wa lam yaqbalha, ia menolaknya dan dia tidak mau menerima, tidak mau menerimanya dari orang itu. Ya, jadi Masruq menolong orang itu kepada Ibnu Ziyad, ya, karena dia zalimi. Ya, kemudian Masruq menolongnya dengan berbicara kepada Ibnu Ziyad selaku pihak pemerintah ataupun dalam hal ini dia hakim. Ya, lalu Ibnu Ziyad menolongnya. Nah, menolong orang yang dizalimi ini artinya dimenangkan dia, ya, dikembalikan kezalimannya. Ya, dihapus kezalimannya. Nah, kemudian orang yang dizalimi tadi memberikan hadiah kepada Masruq dan Masruq menolaknya. Masruq menolaknya dan tidak mau menerimanya dan dia berkata, Sami'tu Ibnu Mas'ud yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Man radda an muslimin madlamah fa'atahu ala dzalika qalilan aw katsiran fahuwa suhtun. Ya, fahuwa suhtun. Barang siapa yang membela seorang muslim atas satu kezaliman yang ditimpakan kepadanya, ya, lalu muslim itu memberinya, ya, sedikit ataupun banyak atas pertolongan itu, ya, di dalam bab hukum itu, fahuwa suhtun, maka ini adalah termasuk suhud. Ya, ini adalah termasuk suhud yang diharamkan. Ini termasuk suap. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Faqala rajulu, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma kunna nadhunnu anna suhta illa rishwah fil hukum. Ya, maka ada seorang lagi mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ya, kami tidaklah mengira bahwasanya suhud itu melainkan ya menerima suap di dalam hukum. Ya, menerima suap di dalam hukum. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ya dari keterangan-keterangan tersebut ya dapat kita simpulkan ikhwan fillah ya bahwa haram hukumnya ya bagi ya hakim untuk menerima uang suap, dan haram juga hukumnya bagi ya bagi muslim, seorang muslim untuk memberi suap, ya, ataupun menyerahkan suap atau menyuap ya pejabat-pejabat hukum, ya, dan orang yang memberi dan menerima uang suap ini berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, sebab mereka telah melakukan perbuatan yang batil, ya, dan telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah perantaranya, ya. Kadang-kadang untuk memberi suap ini ya tidak langsung dia, ya, ada kurirnya, ada perantaranya, ya. Ini biasanya ya maklar-maklarnya,
ya dikenal yang di sini sekarang ini dikenal dengan sebutan Markus yang maklar kasus, yang menjadi perantara kepada hakim untuk memberikan uang sogokan dan tawar menawar, ya biasanya ada tawar menawar di situ, berani berapa wani piro katanya kan begitu ya. Nah kemudian ya begitulah dia transaksinya, maka ketiga pihak ini ya sama-sama mendapat laknat ya dari Allah dan Rasulnya, sama-sama mendapat laknat ya dari Allah dan Rasulnya. Nah demikian ya khonifuddin. Dan juga ya dari kisah Ibnu Mas'ud dan juga Masruq yang kita ceritakan tadi, yang kita sampaikan tadi, ya jelas juga bahwa hadiah-hadiah ya yang diberikan kepada hakim atau qadhi ini termasuk kategori suap. Ya. Demikian juga orang yang menolong orang lain di dalam satu bab hukum, ya, misalnya dia menolong seorang yang mazlum, yang terzalimi dalam satu kasus hukum. Ya, kemudian orang yang kita tolong itu memberikan hadiah, maka ini juga bisa termasuk kategori suhud yang diharamkan. Ya, kita tidak boleh menerimanya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di antara kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Ya, oleh karena itu, ya bolehkah ya seorang muslim, ya, ini masalahnya ya, bolehkah seorang muslim memberikan hadiah, yaitu pemberian atau tips kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim? Nah, beberapa ulama ini membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa hadiah tersebut tidak termasuk suap. Sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran dan membenarkan yang batil. Sementara kasus seperti ini tidak seperti itu. Ya, namun fatwa ini ataupun pendapat tersebut perlu ditinjau lagi dari beberapa sisi. Yang pertama, memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka, itu berarti turut membantu mereka untuk melakukan ya perbuatan kezaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Nah, ini artinya kita berta'awun ya dengannya di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang Ansar agar selalu bersabar ketika melihat sikap atharah, ya, yaitu sikap egois dan mementingkan diri sendiri dan perkara mungkar lainnya. Demikianlah yang